Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarhu lamil ibtida'i. Penjelasan lam ibtida. Nah, kita sering mendengar lam ibtida. Sekarang kita jelaskan di mana saja kita bisa menjumpai keberadaan lam ibtida. Tadkhulu lamul ibtida'i fi thalathati mawadhi'a. Lam ibtida masuk di 3 tempat. Jadi kita bisa menemukan lam ibtida di 3 tempat ini. Di mana saja? Al-awalu yang pertama fi babil mubtada'i, di bab mubtada. Ya, dalam pembahasan bab mubtada itu ada sisipan pembahasan lam ibtida, yaitu lam yang bisa masuk nanti kepada mubtada. Wadzalika fi surataini, dan itu ada di 2 bentuk. Jadi lam ibtida yang bisa kita jumpai pada bab mubtada, tentu maksudnya mubtada dan khobar, ini bisa kita lihat di 2 tempat, di 2 bentuk. Pertama, antadkhula alal mubtada'i, dia masuk ke dalam mubtada. Jadi mubtada, isim kedudukannya sebagai mubtada, lalu ada lam yang masuk kepada dia, nempel di situ. Lam ibtida nempel di situ. Wal mubtada'u muqaddamun 'alal khobari, dan mubtada yang dimaksud adalah mubtada muqaddam 'alal khobari, mubtada normal, mubtada yang ada di depan, datang lebih dahulu sebelum ada khobar, khobarnya belakangan. Wa dukhuluha 'alaihi, dan masuknya dia lam ibtida 'alaihi kepada mubtada ini, huwal aslu fiha, adalah asal padanya, pada lam ibtida ini. Jadi asal lam ibtida itu asalnya, asal banget itu masuk pada mubtada. Jadi lam ibtida itu haknya memang masuk ke dalam mubtada, itu asalnya. Nahwu, contohnya, la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim. Nah, di sini saya berikan warna hijau. Antum, ini dia kedudukannya sebagai mubtada. Antum mubtada, asyaddu ini khobar, rohbatan tamyiz nanti, kemudian fi sudurhim jar majrur. Kemudian pada mubtada antum ini masuk lam. La antum. Nah, nanti faidahnya apa? Nanti saya akan bahas pada video tersendiri tentang faidah lam ibtida ini. Jadi la antum, sungguh kalian, asyaddu lebih keras, rohbatan ditakutin, lebih ditakutin, lebih ditakutin fi sudurihim, di dalam dada mereka. Jadi kalian, wahai orang-orang yang beriman, asyaddu rohbatan, lebih menggetarkan fi sudurihim, di dalam dada mereka. Nah, itu orang-orang munafik ya. Jadi mubtadanya harus mubtada muqaddam. Fa in takhara anil khobari, kalau dia mubtadanya datang belakangan anil khobari, daripada khobarnya, imtana adukhuluha alaihi, maka terlarang masuknya dia lam ibtida ini alaihi, kepadanya. Jadi kalau mubtadanya muakhar itu tak boleh. Fala yuqal, sehingga tidak bisa dikatakan qaimun la zaidun. Enggak bisa ini. Kenapa? Karena mubtadanya muakhar, zaid. Qaimun khobarnya. Nah, ini enggak bisa. Qaimun la zaidun, tak bisa. Jadi mubtadanya harus muqaddam. La zaidun qaimun. Itu yang pertama. Jadi lam ibtidanya nempel di mubtada. Bentuk yang kedua, ini kan suratain. Bentuk yang kedua, antadkhula 'alal khobari. Dia masuk kepada khobar. Nah, jadi lam ibtidanya masuk kepada khobar. Bisyarti, dengan syarat, an yataqaddama 'alal mubtada'i, dengan syarat dia mendahului atas mubtada, dengan syarat dia khobarnya itu mendahului mubtada, berarti khobarnya harus muqaddam. Jadi lamul ibtida bisa nempel di khobar dengan syarat khobarnya harus muqaddam, seperti la mujtahidun anta. Mujtahidun ini khobar muqaddam. Lalu pada khobar muqaddam ini ditempelkan lam. Nah, ini namanya lam ibtida. Nah, kemudian anta ini sebagai mubtada. Jadi khobarnya khobar muqaddam. Mujtahidun khobar, anta mubtada. Kemudian pada khobar muqaddam ini ditempeli lam ibtida. Ini boleh. Fa in takhara anhu, kalau dia datang belakangan darinya,
dia ini khobar, ya khobarnya datang belakangan darinya dari mubtada. Jadi kalau khobarnya datang belakangan, normal berarti kan mubtada khobarnya belakangan. Imtana dukhuluha alaihi, maka terlarang masuknya lam ibtida alaihi kepadanya. Kepada apa? Kepada khobar muakhor ini. Jadi kalau khobarnya belakangan dia tidak bisa ditempelin. Fala yuqal, sehingga tidak bisa dikatakan anta la mujtahidun, anta mubtada mujtahidun khobar. Kemudian pada khobar dilekatkan lam ibtida, ini tidak bisa. Kalau mau bisa, jadi khobarnya harus muqaddam sebagaimana contoh ini, la mujtahidun anta. Ini tempat yang pertama, yaitu di pembahasan mubtada dan khobar. Yang kedua, atsani fi babi inna al-maksuratil hamzah. Di bab inna al-maksurah hamzah, ya, yang kasroh hamzahnya. Jadi karena ada inna, nanti ada juga anna. Nah, ini di bab inna yang maksur, ya, hamzahnya, yang terkasrohkan hamzahnya, inna. Jadi pada bab inna, ya bukan anna, ini bab inna, ini bisa masuk lam. Wa qad sabaqa, dan telah berlalu, anha sesungguhnya dia, ya, apa sesungguhnya dia apa? Lam ibtida. Sesungguhnya lam ibtida ini tadkhulu ala ismiha, dia masuk kepada isimnya. Isimnya siapa? Isimnya inna. Ya, isimnya inna. Al mutaakhir, yang datang belakangan. Nah, jadi kan isimnya itu ada isim yang datang setelah inna, misalkan inna zaidan qaimun. Nah, ini isimnya itu datang belakangan. Jadi isim kemudian inna kemudian khobar kemudian isim. Nah, jadi isim yang datang belakangan itu bisa ditempeli dengan lam. Seperti inna fis samai la khobaron. Inna fis samai la khobaron wa inna fil ardi la ibaron. Sesungguhnya fis samai, di langit, la khobaron ada suatu berita, wa inna fil ardi, dan sesungguhnya di bumi, la ibaron ada banyak pelajaran. Nah, inna ini harfu inna, fis samai jar majrur ini khobar inna. Kemudian isimnya apa? Isimnya datang belakangan, khobaron. Nah, kemudian isim inna muakhor ini ditempeli dengan lam ibtida. Inna fis samai la khobaran. Sesungguhnya, ya, ada suatu berita fis samai, di langit. Nah, begitu kalau ininya, nerjemahinnya. Wa inna fil ardi la ibaron, dan sungguhnya ada banyak pelajaran fil ardi, di bumi. Nah, jadi isimnya ini bisa ditempeli dengan lam ibtida. Itu yang pertama. Jadi di isim inna al-muakhar, isim inna yang datang belakangan. Wa ala khobariha, dan juga pada khobarnya. Ya, khobar apa? Khobar inna. Nah, khobar inna itu bisa ditempelin dengan lam ibtida. Isman kana, ya, khobar itu entah bentuknya isim, ya, nahus contohnya misalkan innal haqqo la mansurun. Mansur ini adalah khobarnya, dan ini khobarnya kalimat isim. Nah, isman kana, ya, ada dia isim, ya, khobarnya itu. Nah, ini bisa ditempelin dengan lam ibtida. Innal haqqo la mansurun. Sesungguhnya al-haq, kebenaran itu sungguh benar-benar akan ditolong. Au fi'lan mudhari'an, atau khobarnya itu fi'il mudhari'. Ini khobarnya fi'il mudhari'. Khobar apa? Khobar inna. Ini sedang membicarakan isim inna dan khobar inna. Khobar innanya fi'il mudhari', itu juga bisa ditempeli dengan lam ibtida. Seperti inna rabbaka la yahkumu bainahum. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar akan, ya, memutuskan di antara mereka. Yahkum ini fi'il mudhari', ya, fi'il fa'il bainahum, ya, dzaraf mudhaf mudhafun ilaih. Nah, khobar, ya, fi'il mudhari' ini atau khobar jumlah fi'liyah ini bisa ditempeli dengan lam ibtida. Oke, yang jelas ini pada khobar inna. Jadi khobar innanya isimkah atau fi'il mudhari' kah? Au madiyan jamidan, atau khobarnya ini, khobar innanya ini adalah fi'il madi jamid. Fi'il madi jamid itu fi'il madi yang hanya ada bentuk fi'il madinya saja, dia tak memiliki bentuk yang lain, ya, tak ada fi'il mudhari'nya, apalagi amarnya tak ada. Misalkan ni'ma, ada bi'sa, ada apa lagi itu, banyak, ya, ni'ma, bi'sa, ya, kemudian ada nanti di bab fi'il yang jamid atau yang ghairu mutasarrif. Contoh misalkan innaka la ni'mar rajulu, ya, innaka sesungguhnya kamu, la ni'mar rajulu, ya, sebagus-bagusnya lelaki, sehebat-hebatnya lelaki, sebaik-baiknya lelaki.
Nah, innaka, inna harfu inna, ka ini kaf, ini isimnya, isim inna. Kemudian khobarnya dalam bentuk ya jumlah fi'liyah, ini fi'il madhi yang dimaksud di sini, dan fi'il madhinya fi'il madhi jamid. Ni'ma, ni'mar rajulu, bi'sar rajulu. Innaka la ni'mar rajul. Sesungguhnya kamu sebaik-baik lelaki. Nah, itu fi'il madhi yang jamid atau ghairu mutasarrif. Au madyan mutasarrifan makrunan biqad. Nah, atau khobar innanya ini adalah fi'il madhi yang mutasarrif. Ya, yang memang bisa ditasrif. Ya, ada fi'il madhinya, ada fi'il mudhari'nya, ada fi'il amarnya. Makrunan biqad yang disertai dengan qad. Nah, ini contohnya misalkan innal faraja, jangan salah nih bacanya. Innal faraja laqad dana. Nah, dana ini fi'il madhi. Dan ini adalah khobar inna. Ya, khobar inna. Kemudian failnya dhamir mustatir, takdirnya huwa yang kembali kepada al faraj. Innal faraja, sesungguhnya kemenangan, kelapangan itu sungguh dia dekat. Nah, jadi dana ini adalah khobar inna. Nah, kemudian makrunan biqad disertai dengan qad, lalu ditempeli padanya lam. Ini namanya lamul ibtida. Au jumlatan ismiyatan, atau jumlah ismiyah. Ini maktufnya ke ini semua ya. Nih. Isman kana au fi'lan mudhari'an au madyan dan seterusnya. Au jumlatan ismiyah. Atau khobarnya ini jumlah ismiyah. Ya, khobar innanya jumlah ismiyah, tetap dia juga bisa diberikan lam ibtida. Misalkan innal haqqa la sautuhu murtafi'un. Nah, inna ini harfu inna, al haqqa isimnya. Kemudian la sautuhu ini lamnya lam ibtida. Sautuhu ini mubtada, murtafi'un khobar. Nah, ini jumlahnya jumlah ismiyah mubtada khobar. Kemudian pada mubtada khobar yang merupakan khobar dari inna ini ditempeli dengan lam ibtida. Sesungguhnya kebenaran ini ya suaranya tinggi, ya suaranya menjulang. Oke, kemudian yang ketiga as-salisu, ya lam ibtida bisa kita jumpai di fi ghairi babail mubtada'i wa inna. Ya, di selain dua bab mubtada dan inna. Nah, ini kan yang pertama kan di pembahasan mubtada, yang kedua di pembahasan inna, ya, al-maqsuratil hamzati. Kemudian yang ketiga ini di selain keduanya, di selain dua bab mubtada dan inna. Wa dzalika fi salasi masaila. Ya, dan itu ada di 3 persoalan. Ya, di 3 perkara. Yang pertama al-fi'lul mudhari', di fi'il mudhari'. Jadi di fi'il mudhari' itu bisa ditempelin dengan lam, namanya lamul ibtida. Nah, nanti apa fungsinya, apa faedahnya? Belum saya jelaskan, nanti faedahnya di video berikutnya ya. Insyaallah. Contoh misalkan latan haldul ummatu muktafiyatan athara jududiha. Judud ini jamak dari jad, ya. Nenek moyang, kakek moyang atau nenek moyang, leluhur. Latan haldul ummatu. Ya, tanhadu ini fi'il mudhari', ya. Kemudian pada fi'il mudhari' ini ditempeli dengan lam, ini namanya lamul ibtida, al ummatu fa'il, ya. Jadi sungguh akan bangkit umat, muktafiyatan ini bisa sebagai hal, muktafiyatan athar jududiha. Muktafiyatan athar itu gampangnya mengikutin lah, ya, mengikutin atau mengambil tempat yang ditempatin mereka. Jududiha nenek moyangnya. Jadi sungguh umat ini akan bangkit, ya, dalam keadaan mereka mengikuti nenek moyangnya atau kakek moyangnya. Bahasa Indonesia nenek moyang atau kakek moyang sih. Pokoknya leluhurnya ya. Nah, ini lam ibtida pada fi'il mudhari'. Yang kedua al-madhi al-jamid, ya. Jadi di fi'il madhi jamid. Seperti labisa makanu ya'malun. Sungguh buruk sesuatu yang mereka mengerjakannya. Ya, sungguh buruk apa yang mereka lakukan. Nah, begitu. Sungguh buruk apa yang mereka lakukan. Nah, bisa ini fi'il madhi jamid, dia tak ada bentuk fi'il mudhari'nya. Lalu ada lam di sini, lam ibtida. Nah, nanti apa faidahnya? Nah, lagi-lagi nantikan video berikutnya. Kemudian yang ketiga al-madhi al-mutasarrifu al-makrunu biqad. Nah, fi'il madhi yang mutasarrif, ya, mutasarrif itu lawan dari jamid. Berarti fi'il madhi ini ada bentuk mudhari', ada juga amarnya. Al-makrun biqad yang disertai dengan qad, seperti laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin.
sungguh telah ada fi Yusuf pada Yusuf dan saudaranya ayatun tanda-tanda lisailin ya bagi orang-orang yang bertanya. Nah di sini kana, jadi kana ini fi'il madi mutasarrif ya, karena ada fi'il mudhari ada amarnya, kana yakunu kun. Nah kemudian pada fi'il madi mutasarrif ini disertai oleh qad. Nah disertai oleh qad, lalu boleh bisa ditambahkan sebelumnya lam. Nah ini disebut lamul ibtida. Nah mungkin itu ya. Jadi lam ibtida ada di 3 tempat. Ini namanya nih lam ibtida karena asalnya memang dia nempel di mubtada. Nah, yang pertama di bab mubtada, ya, kedua di bab inna, ketiga di selain bab keduanya, yaitu ada di fi'il mudhari, ada di fi'il madi jamid, ada juga di fi'il madi mutasarrif yang disertai dengan qad. Lalu nanti apa faidahnya? Faidah dari lam ibtida ini untuk apa? Ya. Nah, insyaallah akan kita bahas pada video berikutnya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.